Berikutnya, saudara, pasca gempa magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu, sejumlah warga di Kelurahan Betungan memilih bertahan di halaman rumah mereka meski posko pengungsian disiapkan. Warga di perumahan Rafflesia memilih tinggal di halaman rumah mereka dengan alasan menjaga harta benda di dalam rumah. Warga beristirahat dengan mendirikan tenda. Warga mengaku jarak posko pengungsian yang cukup jauh juga menjadi alasan mereka tak mengungsi. Hingga Jumat malam, tercatat 174 rumah warga terdampak, 20 diantaranya rusak parah. Tidur di tenda ini aja biar dekat-dekat dengan barang-barang kita juga kan. Oh, artinya kita tidak memilih tidur di posko pengungsian, Bu? Posko pengungsian di atas kayak terlalu jauh lah. Karena mau pantau barang-barang kita di depan ini juga emang ya? Ya, tahu. Ini kita sendiri atau sama keluarga juga di sini? Sama keluarga juga. Oh, sama keluarga, artinya di sini semua. Anak sama istri di sini. Bengkulu berduka guys, gempa. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu Jumat dini hari. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan keluar rumah dan sejumlah bangunan rumah rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa tektonik terjadi di kedalaman 10 km berjarak 43 km barat daya di perairan Bengkulu. Gempa tidak berpotensi tsunami namun memiliki spektrum yang luas dan pancaran energi yang lebih kuat dari gempa serupa. Nah, gempa ini memiliki spektrum yang luas dan memiliki pancaran energi yang lebih kuat dari gempa yang magnitudo serupa dengan sumber lain. Artinya gempa ini memiliki karakteristik pancaran energi yang jauh lebih kuat daripada sumber gempa lain, sehingga kalau itu menimbulkan kerusakan ya. Namun demikian patut disyukuri bahwa gempa ini tidak diikuti gempa susulan dan tidak berpotensi tsunami, karena memang kedalamannya di kedalaman 84 itu tidak mungkin menimbulkan deformasi permukaan hingga mengganggu kolam air laut. Tidak ada korban akibat gempa, namun 52 rumah di Kelurahan Betungan, tepatnya di perumahan Rafflesia, rusak berat, bahkan beberapa diantaranya roboh. Tetapi hingga siang ini untuk kakak terdampak itu 52 kepala keluarga. Rinciannya ada di Kota Bengkulu 50 kepala keluarga dan di Kabupaten Bengkulu Tengah itu 2 kepala keluarga. Nah, kalau ada 52 kakak terdampak, berarti juga ada setidaknya 52 unit rumah yang rusak. Kriteria kerusakan ini untuk klasifikasi kerusakan ini masih kita lakukan pendataan di lapangan. Saat ini Polda Bengkulu telah mendirikan dapur umum untuk membantu warga terdampak gempa. Selain itu, posko kesehatan gratis juga telah didirikan di lokasi untuk melayani warga terdampak gempa yang mengeluh sakit. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya terkait penanganan pasca gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu. Kita tanyakan langsung ke PJ Sekda Provinsi Bengkulu, sekaligus Kalaksa BPBD Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni yang sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Pak Herwan. Selamat malam Kompas TV. Baik Pak Herwan, sejauh ini dari pendataan di lapangan hingga Jumat malam dipastikan tidak ada korban ya Pak ya akibat gempa? Ya, kita pastikan sampai sekarang ya laporan memang tidak ada korban ya. Yang ada kerusakan ya, terutama rumah. Yang paling banyak rusak itu adalah di Kota Bengkulu. Ada di satu kelurahan, yaitu rumah di komplek Betungan Asri Rafflesia. Itu ada 170-an ya rumah yang rusak. Kriterianya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Yang rusak berat itu ada 7 unit rumah, kemudian rusak sedang itu ada 33 unit, dan selebihnya adalah rusak ringan. Upaya kita tentu pemerintah Provinsi Bengkulu, begitu kejadian Pak Gubernur, Bapak Haji Helmi Hasan, ya langsung ya turun ke lapangan
turun ke lokasi, terutama rumah-rumah yang rusak. Itu langsung Pak Gubernur menemui warga, menemui pemilik rumah yang rusak, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, ini untuk rumah-rumah yang rusak, ini nanti akan dibangun ya melalui pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian juga pemerintah Kota Bengkulu. Sejauh ini ada Yang 174 rumah ya Pak ya yang rusak, lalu untuk total warga terdampak berapa Pak? Total warga terdampak itu ada 800 jiwa, terutama di Kota Bengkulu, juga ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari 800 jiwa terdampak ini, mereka apakah ditempatkan di satu posko pengungsian atau di mana saja posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat? Jadi warga yang terdampak, terutama rumahnya yang rusak berat, tadi Pak Gubernur sampaikan ya, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan banyak tempat, diantaranya Balai Raya Semarak Bengkulu, Rumah Dinas Gubernur Bengkulu itu sudah disiapkan, termasuk tempat-tempat ya, balai-balai pelatihan ya, yang paling dekat itu Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tapi warga tadi menyampaikan mereka ingin tetap ya berada di lokasi, ada yang menumpang di tetangganya karena masih ada rumah-rumah itu yang rusak ringan, jadi warga masih lebih memilih ya untuk menginap di tetangga. Juga ada yang kita juga menyiapkan posko ya, menyiapkan posko di lokasi, dan juga sejak pagi kita juga menyiapkan dapur umum, dan kita juga menyiapkan ya segala kebutuhan termasuk untuk pelayan-pelayan kesehatan. Alhamdulillah ya, dari kejadian ini warga ya tidak ada yang mengalami ya korban, terutama gangguan ataupun kecelakaan. Sudah didirikan posko pengungsian, ada dapur umum juga, dan posko kesehatan yang sudah disiapkan untuk menangani atau melayani warga terdampak gempa di sana. Pak Sekda, ini kalau sejauh ini fokus dari pemerintah setempat apalagi Pak, dan bantuan apa saja yang sudah didistribusikan ke warga, dan juga apalagi yang dibutuhkan sejauh ini oleh warga? Ya, tentu fokus utama kita dalam mendata warga kita yang terdampak, menyelamatkan mereka, ya kemudian memberikan ya bantuan, terutama menyiapkan dapur umum, kemudian juga mempersiapkan ya untuk tempat tinggal sementara mereka, ya bisa ada yang membuat tenda, ya kemudian juga memastikan semua warga kita ya kalau ada yang terjadi misalnya cedera, misalnya luka dan lain-lain atau trauma, kita siapkan pelayan kesehatan. Bahkan ada juga yang dirujuk, dirawat di rumah sakit. Kita pastikan semuanya ya dijamin oleh pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kota Bengkulu. Baik. Juga membantu nanti untuk pembangunan, juga melibatkan banyak pihak, tentu dari Polda Bengkulu, Pak Kapolda yang sudah turun sejak awal. Baik. Ya, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Baik, fokusnya saat ini memang penanganan warga terdampak dan juga nantinya akan pembersihan dari tempat-tempat yang terdampak dari guncangan gempa ya Pak ya. Terima kasih atas informasinya PJ Sekda Provinsi Bengkulu sekaligus Kalaksa BPBD Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Antoni. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, salam merah putih.